Oke, selamat malam Mutakers ya, selamat malam teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini ya. Hari ini kita kedatangan tamu spesial banget ya, Pak Christian. Pak Christian datangnya jauh sekali ya dari di Shenzhen ya Pak ya. Iya di Shenzhen, Pak. Wah, mantap ya. Bener. Di Shenzhen, China. Tapi hari ini kita mau sama-sama belajar gimana caranya kita bisa riset data di TikTok ya. Ini interesting banget dan Hmm. teman-teman yang bergabung, saya mau nyapa-nyapa coba ya, yang ada di YouTube sekarang ya ada ya sudah beberapa orang yang join lewat YouTube juga. Jadi teman-teman bisa nonton di YouTube ya. Tapi kalau di sini teman-teman punya privilege yang lebih ya. Teman-teman di sini bisa langsung nanya-nanya dan langsung ngobrol ya di sini ya. Buat teman-teman yang ini. Tapi malam ini kita bakal belajar dan sharing. Ada satu tools yang sangat powerful ya eh, untuk berjualan di TikTok. Oke, ya. Nah, sebelumnya mungkin kita akan sapa-sapa teman-teman di sini. Ya, sorry kalau saya mute semuanya teman-teman, tapi teman-teman kalau mau yang unmute bilang aja di chat. Nanti saya akan unmute soalnya takut biasanya kalau ini biasa ada suara-suara yang masuk ya. Tapi teman-teman mungkin boleh boleh chat dari mana ya, udah berjualan di TikTok atau belum. Baik teman-teman yang di YouTube ya atau yang ada di Zoom saat ini. Teman-teman udah berjualan di TikTok gimana sekarang? Omsetnya bagaimana? Kebingungannya atau kesulitannya berjualan di TikTok itu seperti apa? Coba ya. Mungkin ada yang mau sharing-sharing, kita sapa-sapa aja ya. Dari Alvendo, Arif, Kak Asmi, Kak Dia yang udah dari tadi gabung ya. Kak Dwike, dari siapa? ECM ya. Kak Elvina Ertanu, Kak Ita, Kak Ivan, Kak Jupan, Kak Khairul, Kak Kiki, Kak Miansari, Kak Midi, Kak Natasha, Kak Puspito, sama Om William ya. Apa kabar Om William? Ya, kayaknya kita baru bertemu kemarin malam. Ya, selamat malam. Em, nah, teman-teman, hari ini ya, eh sekali lagi yang baru bergabung, saya memperkenalkan, ada nggak sih yang chat ya? Oh, belum ada yang chat ya. Tapi nggak apa-apa. Ya, saya tahu teman-teman ini sambil berkegiatan, sambil mendengarkan di sini ya. Nah, malam ini sekali lagi saya mau introduce Pak Christian dari Kalau Data. Ya, Kalau Data ini apa? Nanti dia akan menjelaskan lebih lanjut. Tapi dia adalah orang Indonesia yang saat ini ada di China ya dan dia akan membawa good news ya, membawa insight apa yang terjadi perkembangannya di sana. Nah, saya ngobrol santai-santai dulu ya. Kalau di sana sebenarnya orang di sana berbelanja dengan live ya, terutama untuk TikTok. Kalau di Indonesia kan baru tahun lalu nih ya, kita baru mulai booming di sini. Kalau di Iya sana bener. orang kalau belanja live itu kayak gimana ya, bro? Kurang lebih sama sih, Pak. Kita di sini kalau di Tiongkok kan mereka punya platform eh istilahnya sebelum TikTok lah ya, Douyin namanya khusus buat pasar Douyin. Cina ya. Ya, Pasar Tiongkok ya. Kita juga sebenarnya juga kayak pasar live di Cina itu juga sebenarnya baru mulai boomingnya itu sejak zaman pandemi kan ya. ya. Iya, udah mulai booming terus juga ya kurang lebih sama sih, Pak. Dia orang sekarang juga rata-rata mulai trennya juga lebih sering pengguna TikTok, pengguna Toin lah ya, lama-lama makin naik, terus juga orang mulai terbiasa dengan berbelanja dari melihat live kayak gitu. Ya, Dengan tren yang sama menurut saya tren yang hampir sama lah ya sama di Indo sama kayak saat ini ya. dan orang di sana kalau berjualan lewat Douyin itu Mhm. sudah segede apa sih? Ya, sebesar apa sih biasanya di sana? Wah, kalau datanya saya kurang 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 begitu jelas, Pak. Data-data itu saya. Iya. Tapi sebenarnya bisa lihat dari kalau data. Oh enggak, kalau data cuma untuk Southeast Asia Enggak, aja. kita cuma buat TikTok doang. Iya. Wah, berarti TikTok sama Douyin itu platformnya beda ya? Beda, kepisah. Kita kayak di Tiongkok sebenarnya kita nggak bisa ngelihat semua kayak konten-konten di TikTok, Pak. Kita Hmm. cuma dibatasi dengan konten-konten di Douyin gitu. Di TikTok istilah kalau di Tiongkok gini kayak Douyin tapi versi buat luar Cinanya. Oh, oke 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 oke. Iya. Dan kalau di Indonesia kita juga nggak bisa buka Douyin ya? Eh, saya kurang tahu Pak kalau gitu, Pak.
Bisa Saya nggak, kurang tahu kalau itu terus. Om Om William, bisa nggak kita buka Douyin sekarang nih? Ini yang teman-teman yang ada di sini ya. Bisa nggak kita buka Douyin nih? Ini teman-teman yang lagi di YouTube ada 13 orang sekarang. Nah ya, bisa nggak kita buka? Nah tapi em, waktu dan tempat saya persilahkan ya. Gimana caranya bisa? Ini kan teman-teman lagi mau Lebaran nih. Jadi 2 minggu ini Hmm. kan intens ya. Kira-kira barang apa sih yang lagi rame gitu ya kalau kita lihat dari tren dan gimana kita bisa analisa menggunakan tools yang ada. Oke, baik, baik, Pak. Oke, sebelumnya terima kasih ya, Pak ya, atas waktu Ya, dan tempatnya ya. Mungkin saya juga sekalian share screen saya ya. Oke. Oke, mungkin sebelumnya saya memperkenalkan diri ya Pak ya. Nama saya Christian. Saat ini saya menjabat sebagai kayak tim operasional Kalodata untuk Indonesia ya. Sebelum Kalodata juga saya sempat menjabat sebagai marketing komunikasi di divisi bisnis unitnya Philips dan di departemen e-commerce-nya di brand TCL di Shenzhen ya utamanya. Ya, jadi hari ini kebetulan juga Pak Jonathan juga mengajak kita buat memperkenalkan Kalodata. Jadi mungkin kebetulan kita topik hari ini kita bakal ngomong tentang kayak riset barang yang akan meledak di TikTok saat Ramadan kan, mungkin itu yang lagi yang teman-teman pada pengen tahu lah ya. Sebelumnya maaf ya Pak ya, mungkin udah lama bahasa Indonesia juga agak apa ya, agak kurang lancar ya. Saya ah, di Tiongkok ya, sejak tahun 2009 Pak. wah, 2009 jadi kurang lebih udah berapa ya? ya, Udah 14 tahun ya, 12 14 tahun. 14 tahun ya, 14 tahun. Wah, Ya, biasa sih. Saya aslinya Padang, Pak. Aslinya ya, Padang tapi biasa ya gitu sejak sejak saya SMA sih juga udah biasa keluar gitu mulai kuliah. Terus juga habis kuliah kerja juga di luar Indo terus. Jadi juga ya biasa sih ya tiap tahun atau 2 tahun sekali ada balik lah ke Indo. Cuma ya sejak pandemi udah stuck udah hampir 5 tahun lah ya di sini. wah, Ya kurang lebih mantap. begitu. Jadi kadang-kadang sekarang kalau ngomong ada beberapa bahasa Indo yang mungkin agak ya saya mikir dulu bahasa bahasa yang tepatnya apa gitu. Ah, oke. 没问题啦，Oke.我可以翻译。Fahisha. Nggak apa-apa. eh, Oke. Jadi mungkin saya kenalin dulu ya Pak tentang ah, kalau data. Jadi kalau data ini kita ya bisa dibilang website analisa data yang pertama dan salah satunya untuk saat ini ya buat TikTok Shop. Sekali lagi saya tekan TikTok Shop ya Pak. Jadi kayak versi luar Cina ya buat Toyin ya. Dan kita saat ini udah punya 200.000 pengguna di website kalau data ya. Di dalam kalau data sendiri. Uh, Mungkin sedikit perkenalan dari background kalau data ya Pak ya. Jadi pendiri kalau data ini ada beberapa orang, kebetulan mereka dari punya latar ya, belakang yang berbeda-beda, tapi utamanya mereka terspesialisasi di e-commerce. Jadi ada beberapa dari Alibaba, 2 dari Alibaba, 1 dari Lazada, dan 1 orang lagi kebetulan dari TikTok Shop. Toyin Shop. Nah, yang Toyin Shop inilah yang dulunya adalah dia kayak kepala bagian data di Toyin Shop. Nah, ini juga yang mungkin jadi background kami kenapa kami akhirnya cuma terspesialisasi di TikTok Shop ya. Karena memang environment-nya kita lebih mengerti gitu. Oke. Nah, kita juga ada bekerja sama dengan beberapa KOL, dengan beberapa seller dan brand di Asia Tenggara, termasuk dengan Pak Jonathan ya, dengan Om Botak. Oke. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke topik kita hari ini ya, saya mungkin agak buka open discussion lah. Maksudnya, apa sih perbedaan paling utama logika dasarnya antara situs jual beli yang biasa, mungkin kayak Shopee, Tokopedia gitu ya, sama TikTok Shop. Nah, kalau di situs jual beli yang umum lah ya, yang kita tahu dulu ya sebelumnya, mungkin ya yang paling penting apa sih? Harga yang menarik ya. Mungkin kita juga harus punya gambar produk yang bagus, penjelasan produk yang detail, kata kunci yang relevan, review pengguna, dan lain-lain. Ini mungkin yang bakal menimbulkan traffic organik untuk masuk ke website kita. Nah, sementara di TikTok Shop sebenarnya
yang paling utama buat traffic organik itu lebih ke konten atau live yang menarik. Inilah yang menjadi indikator utamanya ya. Mungkin yang teman-teman juga udah tahu semuanya. Jadi indikator utamanya berdasarkan berapa lama sih pengguna stay di dalam page kita, di dalam video kita, di dalam live kita. Terus juga tingkat engagementnya berapa sih. Ini yang lebih menentukan untuk mendapatkan traffic organik dari TikTok buat kita ya. Nah, kembali ke ini. Nah, kalau data sebenarnya bisa membantu di bagian mana sih? Mungkin ini yang perlu kita jelaskan ya. Nah, kurang lebih apa yang bisa diberikan kalau data? Nah, kalau data sendiri kan kita kayak menyediakan kayak data TikTok Shop, di mana pengguna sebenarnya bisa melakukan analisa sesuai dengan kebutuhan mereka. Di misalnya bisa mencari kategori dengan market basket yang besar atau tingkat pertumbuhan yang cepat, atau mungkin bagi para seller yang pengen mencari talent-talent kreator yang bisa diajak bekerja sama dengan cara cepat dan tepat ya. Dan juga bisa melihat data dari live stream terbaru untuk mempelajari pola waktu mungkin atau mungkin strategi dari live stream mereka. Ya, kurang lebih kayak gitu. Mungkin kita kalau mau lebih itunya kita langsung lihat ke website kalau data kali ya Pak ya. Boleh Pak, lanjut. Oke. Nah, sebelumnya mungkin saya pengen nanya deh, atau mungkin rekan-rekan yang di dalam sini mungkin juga bisa komen apakah ada yang udah pernah tahu tentang kalau data sebelumnya mungkin, atau udah pernah coba mungkin. Ya. Coba teman-teman komen yang di YouTube atau di Zoom ya. Boleh nggak sih teman-teman coba ini mungkin sambil oh belum nih, ada yang bilang belum, dari Kak Dea bilang belum tahu. Belum tahu ya. Pernah tahu aja dari Fadil, thank you Kak Fadil. Yang lain belum ya. Aku juga belum. Wah, ini banyak yang belum tahu nih kalau data ya. Oh, berarti Siapa lagi kebanyakan nih? belum tahu ya. Belum pernah dengar dari Kak Fam. Pernah. Oh, Om Hmm. William pernah dengar ya. Berarti kalau saya bisa ambil kesimpulan mungkin ya, rata-rata kebanyakan masih belum begitu mengenal ya Pak ya. Iya. Iya. Sudah Jadi ini coba. Ini kalau dari kita YouTube ada yang bilang sudah coba Om. Wah, mantap. Dari Wah. Piro-Piro ya. Oke. Iya. Jadi kita ada beberapa fitur ya mungkin yang teman-teman bisa lihat semua di bagian kiri ini. Kita punya beranda ini ya, beranda kalau begitu kita masuk ke kalau data. Kita juga punya negara dan kategori. Mungkin ini kalau bisa dilihat, bisa melihat pendapatan negara di tiap-tiap negara ya. Thailand, Vietnam. Sementara kita kalau data, kita baru buka buat 4 negara. Indonesia kebetulan yang paling gede ya. Indonesia, Thailand, Vietnam, sama Malaysia. Kedepannya kita sekarang lagi dalam rangka siap-siapin mau buka data buat pasar Filipina sama Amerika. Ya, tapi sementara kita cuma punya 4 ini ya. Ini bisa dilihat semua detailnya di sini. Kita juga punya eksplorasi kategori potensial. Nah, ini mungkin lebih berguna juga kalau misalnya teman-teman pengen bisa lihat ya ada filternya semua. Bisa dicoba. Kita juga punya penjual, kreator. Jadi ini datanya bisa dilihat semua dengan lebih jelas ya, kebuka semua. Produk, live stream, video. Nah, gitu ya. Ya, jadi sebenarnya sih kalau dari yang saya dengar dari Pak Jonathan, kebanyakan mungkin dari kita di sini seller ya Pak ya? Seller, iya. Seller. Nah, dari seller mungkin sebelum kita masuk ke topik utama ya, mungkin saya sedikit jelasin dulu dari seller mungkin ada beberapa kegunaan dari kalau data ya. Misalnya kita bisa melihat toko mana sih atau penjual mana sih yang mungkin dalam beberapa waktu terakhir, ini kita bisa atur waktu 30 hari, 7 hari, yang penjualannya tinggi gitu. Terus kita bisa lihat produknya, kita bisa lihat pendapatannya, tren pendapatannya, atau mungkin kita masuk lagi ke dalam ada detailnya ya. Nah, di sini juga ada beberapa filter yang bisa digunakan. Nah, ada kreator juga. Ini mungkin kalau bisa bagi yang pengen mencari afiliator dan segala macamnya, video, live stream. Nah, kalau buat produk sendiri, ini kita juga sama, kita bisa berdasarkan kategori. Bentar ya, saya ganti dulu. Oke, berdasarkan kategori. Terus kita juga
bisa melihat beberapa filter utama, kayak pendapatan dari produk dari 7 hari terakhir ya. Kita bisa lihat pendapatannya berapa, misalnya filter atau mungkin sumber pendapatannya. Biasa kalau misalnya kita mau lihat produk yang lagi naik atau lagi tren, kita bisa lihat, kita bisa pilih tren pendapatannya lagi sedang tumbuh. Nah, tren pendapatannya sedang tumbuh. Nah, ini ntar dia data ya, bakal lagi membuat data ya. Nah, kurang lebih ntar kita bisa lihat produk mana yang kurang lebih sedang naik daun dalam beberapa hari terakhir. Kita bisa lihat ya, kayak dia punya tren pendapatan lagi naik ya, kayak gitu. Harga unit ini semua bisa diapain semua ini. Nah, misalnya kita bisa lihat sekarang kayak ini yang paling pertama. Coba saya atur 30 hari sebelumnya ya. Ini ngeri sekali ya. Kayaknya nggak ada data yang ditutup-tutupin ya. Kita bisa langsung Udah lihat, kelihatan semua ya Pak ya. kelihatan semua nih. Ini ada celana loose pants, dia udah jual 11 M ya. Ini 7 hari, 7 hari terakhir loh teman-teman ya. Saya ganti 7 hari terakhir benar. 7 hari Sekarang saya terakhir loh. coba ganti ke 30 Gila hari. ya. Hmm. Jualan jualan celana aja bisa 11 M loh ya 7 hari. Enak ya. Nah, Teman-teman ada yang jualan fashion nggak di sini? Mantep ya. Itu celananya bisa dikopas teman-teman. Bisa ditiru tuh. Kalau harganya masuk nggak teman-teman tuh? bisa Kalau kayak ditiru, gitu. Ya. benar. Ini kalau kita lihat 1 bulan terakhir ya. Skintific. Wah, Ini 1 bulan Skintific gila. terakhir. Iya, mungkin kita bisa coba masuk ke dalam juga ya kan. Iya. Skintific itu cukup stabil ya dilihat dari trennya ya. Setiap hari ada penjualan tuh. Scientific dia lumayan stabil. Dia hampir Nah, tiap hari juga melakukan live stream ya. Kalau kita lihat di sini. nah, tapi ini nih yang fans ini menarik. Mhm. Kalau Skintific kan udah terkenal brandnya ya. Iya, Yang iya. fans ini menarik. Coba kita gali-gali di sini ya, teman-teman. Tarik ya, ini ya dari hawanes.id ya. Sorry ya ini kalau sellernya ada di sini ya. Kita sebagai pembelajaran aja, kita mau melihat apa, Mhm. mau bedah tokonya ini kekuatannya ada di mana nih. Coba dari Pak Christian ini cara bacanya gimana nih kalau kita udah klik kayak gini. Nah, biasa kita kalau dari produk sini kan kita masuk ke dalam, kita lihat dia punya detail. Nah, kita bisa punya riwayat penjualannya itu. Nah, ini kayak ini baru nih, Pak. Ini sebelumnya dia masih produk ini baru naik kayak ini. Dia baru ada penjualan sekitar uh, bulan April ini baru ada penjualannya. Kok bisa meledaknya sampai 11 M ya? Itu apa Nah, mungkin kita produksinya bisa bisa cukup ya 11 M loh, gila loh. iya. Nah, kita bisa lihat kayak kreator mana yang bantu jualin produknya ini, Pak. Iya, 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 iya. Iya, Wah. kayak pendapatan dari live-nya kayak gitu kita bisa masuk. Dari kreatornya, benar dari live-nya, dari videonya berapa penjualannya gitu kan. Kita juga bisa lihat Om William sempat dari live FO dia nggak? FO nggak gitu. tuh? FO tau nggak Pak Christian? FU apa sih, Pak? Fake order, fake order. Fake order. Nggak tahu ya Pak ya. Harusnya sih nggak ya. Harusnya nggak. Ya kayak gini Pak. Jadi kita bisa lebih gampang melihat data-data ini dari produknya, semuanya informasi. Kecuali termasuk misalnya ya. Misalnya saya lagi pengen coba jualin baju ini juga kan. Nah mungkin saya juga bisa lihat, oh orang lain gimana sih cara bikin video gitu ya. Mungkin saya juga bisa belajar dari mereka. Bisa dilihatin semua di sini. Nah kayak gitu. Ini intinya ya semua informasi yang bisa kita gali lah dari produk yang sedang laku ini gitu. Ini ini yang nonton pada pinter-pinter semua tuh. Di Shopee review baru baru 60.000 Om. Baru satu yang terjual. Kayaknya cari produk yang lain deh Om. Ini kayaknya potensi FO nih. FO-nya ngeri nih. Oke.
Coba kita lihat yang lain ya. Ini waktu 7 hari deh, Filter yang ya kali deket-deket ini aja. ya. Nah, misalnya saya sambil ganti bentar ya. Iya, itu ada yang menarik tuh. Hmm, apa yang kira-kira menarik, Pak? Coba teman-teman Kita lihat. di sini mau mau di ini eat sambal deh, eat sambal kayaknya yang lagi viral nih, yang lagi viral tuh eat Di sambal. sambal. Ah, eat sambal bener tuh, emang lagi naik daun. Keren sih konten-kontennya tuh guys. Ya, jualan Oke, sambal no ini. fashion. Om kalau mau fashion boleh nih Om Fadil atau teman-teman ya, yang mau tokonya dibedah atau kompetitornya dibedah, tinggal ketik namanya aja, nanti kita bukain ya. Tinggal ketik nama tokonya ya atau link TikToknya nanti kita bukain guys ya. Yang teman-teman yang ada di YouTube juga ya yang lagi nonton di YouTube kan kurang lebih sama kayak di Zoom ya. Tinggal ketik namanya atau tinggal ketik produknya nanti kita bantu liatin ya. Tapi ini coba li eat sambal Iya, ya. di sambal gini. Nah, ini kayak riwayat pendapatan dia kan, hari per hari. Ini tiba-tiba naik nih di tanggal 23 naik nih di sini. Nah, eat sambal baru bener nih. Ini emang kenceng Iya. banget ya. Hmm, kenceng ya penjualannya, Pak ya. Kenceng ini kenceng. Nah, kita juga bisa lihat kayak dari video dia dapatnya gimana sih, dari live dia jualannya gimana gitu. Harga unitnya. Nah, termasuk ini kreator-kreator mana yang jualin dia. Kita bisa lihat semua gitu. Iya. Yang utamanya sih memang jualan dari akun official dia ya, yang buat live-nya. Nah, jadi ini tadi menarik tuh. Yang coba naik ke atas lagi, Pak. Iya. Naik naik ke atas lagi sedikit. Jadi teman-teman kalau data ini sebenarnya naik ke atas lagi sedikit, naik ke atas. Nah ini nih, ya di metrik inti nih. Jadi Mana, Pak? teman-teman ini kita bisa lihat nih. Hmm. 1 minggu terakhir ini pendapatannya agak turun, Pak, nggak kelihatan. Turun. Ya, 1 minggu ini pendapat ini dari video bukan dari live. Jadi kita lihat nih pendapatan setiap orang omset itu dari mana. Jadi tahu strateginya seperti apa gitu ya. Cara baca gitu ya Pak Christian ya. Iya benar Pak, benar. Jadi kita bisa lihat kebanyakan kayak afiliator dia jualin cuma lewat video doang ya. Mm-mm. Sementara yang live ya ada juga yang live sih, tapi kebanyakan dari video doang. Ada Ya yang kayak video. gitu. Ya, dan kita juga bisa lihat kayak live dia kurang lebih kapan sih waktunya dia live, pendapatannya gitu kan, sama durasinya gitu. Nah ini bisa dilihat semua datanya. Iya, sangat detail emang Iya. teman-teman ya. Ngeri banget ya. Ini coba nih eh, Mhm. saya coba Ya silakan Pak. coba ini ya dari Fadil Maulana ini Pak yang komen ya. No void minds. No void minds apa ya Om Fadil ya? Yang perlengkapan olahraga, yang kedua perlengkapan olahraga, satu lagi fashion, brand fashion, boleh boleh. No Brand void fashion. minds. Ini berarti Ini sebagai ini brandnya siapa nih Om Fadil nih bahaya nih. Brandnya siapa? Brandnya Om atau brand orang lain? Ini mau ngintip kompetitor atau brand sendiri nih? Ya, tapi nggak apa-apa. Coba kita buka dua ya. Pertama perlengkapan olahraga, kedua ini ya no void minds di fashion nih. Ya, boleh Om Christian. Coba dicari nih. Kalau fashion yang no void minds itu ada nggak di kalau data? Recording in progress. Ya. satuan.
Nggak ada ya. No Void Minds nggak Halo ada. Pak, Ya, halo halo. ini bukannya ada ya? Oh ada ya, ada ya. Oh ya, oke. Ada dapat Pak. Tadi kayak keputus bentar deh, mungkin kayak koneksinya. Oh iya iya iya. Saya tadi kalau ke Ya, putus ini sambungannya. No Void Minds ya. oke. Nah ini Pak, No Void Mind, kita bisa lihat 7 hari sebelumnya kan data riwayat penjualannya hari per hari ya. Terus kita juga bisa lihat kayak strategi penjualannya dia Pak. Di pendapatannya dapat dari akun sendiri, ya afiliasi sama shopnya kosong ya. Ini utamanya dari jualannya dari akun sendiri, dari akun No Void Mind ini. Nah kurang lebih itu informasi yang bisa kita dapatkan ya. Jadi kayak dia jualannya juga kebanyakan dari live ya. Dari live 98,40%. Videonya cuma memberi penghasilan sekitar 1,60%. Terus kita bisa lihat live-nya dia, informasi live-nya, informasi video. Kita bisa lihat lebih sih kalau mau lihat lebih banyak. Afiliasinya sementara masih nggak ada hasil sih. Ini nggak tahu, antara mungkin dia belum buka afiliasi kali ya Pak ya, buat produknya. Ya ini jumlah strategi produknya kita juga bisa lihat jumlah produknya berapa, produk yang punya penjualannya, maksudnya dari 65 produk yang ada di tokonya dia cuma 34 yang benar-benar penjual gitu. Nah kayak gitu produk yang penjual, harga teratanya. Nah itu terus kita bisa lihat lah detail dari produknya gitu. Gitu. Ini kalau misalnya kita pengen lihat detail-detail terus bisa masuk lebih jauh lagi. Misalnya produk dia mau lihat detailnya, kita klik detail, masuk lagi ke detail produknya kan. Nah, ntar keluar lagi informasi dari produknya. Termasuk ini kayak tautan TikTok juga ada di sini ya. Riwayat dari produknya sendiri. Dari live-nya kita juga bisa masuk lagi. Jadi kita bisa langsung melihat terus-terusan detailnya gitu, Pak. Oke. Ada yang Iya. nanya nih. Dari Om Fadil nih tadi yang nanya No Void Minds. Berbayar nggak Om kalau misalnya kita mau cari tahu lebih atau ada kuota untuk berapa kali pakai katanya? Oh, kita kalau misalnya buat pengguna baru, kita punya trial. Mereka bisa pakai produk kita secara buat coba-coba ya, buat 10 hari. Tapi kita mungkin ada sedikit pembatasan, Pak. Jadi misalnya di bagian kreator, kita kan kalau misalnya yang ini kita bisa lihat sampai ke belakang jauh ya. Mungkin bagi yang versi trial cuma bisa ngelihat dia bisa coba-coba dulu tapi. Iya. Nah itu teman-teman bisa lihat kreator-kreator yang top ya. Terus buat yang berbayar juga bisa sampai ke ini halaman pertama ini 10 orang yang paling top. Wah ada gitu. Sarwenda, ada Kocun, wah banyak ya. Gitar Sweet juga Ya. gila ya. Ini saya sebenarnya mau sekalian tunjukin satu fitur sih Pak, mungkin yang sangat-sangat berguna ya buat seller boleh. ya. Boleh. Ya. Ayo gas. Nah ini misalnya di bagian kreator ini kan, kalau mungkin teman-teman lihat di sini ada satu namanya kontak kreator ya, filternya. Nah ini kalau bisa kita klik, kita ada beberapa pilihan ya, WhatsApp, email, Facebook dan lain-lain ya. Nah misalnya kita klik WhatsApp nih, ntar dia bakal keluar semua kreator atau mungkin afiliator yang kebetulan dia masukin nomor WhatsApp di dalam akun TikTok mereka. Jadi kita bisa filter secara lebih cepat gitu. Jadi mungkin kebetulan kalau misalnya kita kalau mau filter lebih jauh lagi ya, misalnya kita main di kategori fashion misalnya, mungkin saya pilih kategori di atas ini bagian fashion ya atau gimana, atau bagian kategori saya. Nah saya cari tuh mungkin kreator kontennya yang punya WhatsApp,
Ada beberapa fitur lain sih. Yang utama kayak tingkat engagement. Nah ini misalnya menentukan apakah kreator itu tingkat engagement sama follower dia tinggi, menengah atau rendah gitu ya. Kalau tinggi berarti kan dia kayak bikin video banyak yang like, banyak yang komen. Kalau misalnya dia live banyak yang share, banyak yang ikuti gitu ya. Maksudnya engagement sama pengikutnya ya tinggi gitu. Nah terus kita juga bisa pilih beberapa fitur lain kayak tren pendapatannya lagi tumbuh. Ya mungkin kalau misalnya sangat tumbuh kan berarti akunnya dia tuh lagi aktifnya di TikTok. Nah, jadi kita berdasarkan fiturnya kan tren pendapatannya tumbuh, tingkat engagementnya tinggi, dia punya kontak WhatsApp ya. Nah mungkin kalau bisa cocok sama kategori kita, nah mungkin bisa langsung bagi para seller mungkin bisa langsung hubungi ya, bisa coba bantu jualin produk dari kita gitu. Ini kalau saya klik langsung nih, keluar nih nomor WhatsApp dia. Nah di sini. Tapi ini memang dipasang sama ini ya, dipasang sama dari kreatornya langsung dia dan dia bersedia dihubungi. Jadi kita cuma keluarinnya memang dipasang sama kreator, bukannya kita hack dari data mereka ya Pak ya. Dan kalau memang kreator yang nggak masang, ya berarti kita nggak bisa ngelihat gitu. Ini kalau bisa diklik langsung dapat nomornya gitu. Ini cuma memudahkan kita buat filter sesuai yang kita inginkan gitu. Tapi ini kebetulan dia udah terafiliasi sama MCN nih. Itu. Ya gitu ada ya cuma saya perkenalan beberapa fitur yang menurut saya sih berguna buat para seller gitu terlebih. Oke. Berarti kalau data ini bisa dipakai pertama untuk riset produk kita sendiri ya. Misalnya kita jualan apa, nanti kita ketik ya. Misalnya tadi tuh ada yang bilang nih dari Khairul ya, produk solusi mau apa Om? Misalnya obat jerawat ya, misalnya dia solusi kan. Solusi. Ya, produk solusi atau misalnya obat botak, obat jerawat atau eh, skincare ya atau parfum misalnya ya. Coba mungkin salah satu kita cek ya di produknya ya. Gitu ya Om ya. Di produk. Coba teman-teman kasih ide mau dicek produk apa nih? Coba teman-teman yang di Zoom coba coba ketik aja produk yang teman-teman penasaran atau yang di YouTube juga boleh ya. Ketik aja mau produk apa kita akan cari deh sekarang. Tadi yang bilang produk solusi gimana Om Khairul? Mau dicari apa ini? Ya supaya kita bisa jas hujan, boleh jas hujan. Tapi kayak jas hujan kurang Hujan. itu hot sih di di TikTok ya. Saya sendiri pernah lihat ya. Produk solusi lebih Oke. bagus sih dibandingin produk sehari-hari ya kalau di TikTok menurut saya. Ada yang lain nggak selain jas hujan? Kalau jas hujan saya sudah pernah. Kurang sih menurut saya. Kurang ya Pak ya. Kurang. Iya. Ada yang lain? Ada dua cara sebenarnya. Produk solusi rumah tangga selain skincare. Solusi rumah tangga ada apa ya? spesifik nggak? Spesifiknya apa ya? Skincare Herboris, boleh. Herboris Om. Herborisnya berarti Herboris coba saya ketik langsung ya. Spesifiknya Herboris ya. Nah ini saya mungkin coba pilih salah satu aja kali ya. Herboris aja udah tanpa ini. Jangan Herboris saja. Ya, Herboris. Ayo. Oh nggak bisa. Herboris ya? nggak ada. Ah ya ada Herboris aloe vera. Nggak ada. Iya. Herboris ini merek berarti ya Pak ya? Herboris merek. Oh merek itu coba di tokonya ntar baru kita masuk ke produknya coba. Nah ini sih produknya, strategi produknya apa semua. Oh ini tokonya ya? Ini tokonya, benar tokonya. Toko official atau salah satu tokonya aja? Ini kayak toko official deh. Cara lihat toko official atau enggak gimana sih?
penjualannya gede ya. Ini kan hampir hampir 2 M ya, 1 minggu ya lumayan ya. Iya. Official lah ini official. Cara melihatnya sih pertama ini namanya sudah jelas ya Pak. Ya. Ya teman-teman Di tahu sini lah kita ini punya official. akun sendiri. Ya. Iya, ada akun sendiri terus kita juga bisa afiliasi di sini. Bisa. Lihat nih, strategi penjualan Herboris itu lebih main di affiliate nih teman-teman ya. Dia Di cuma affiliate, sendiri benar. jualan 54 juta tapi affiliate-nya 1,85 M. Nah, ini juga menarik nih. Teman-teman kalau lihat ya, tadi geser ke bawah ya. Om sedikit nih. Geser ke bawah sedikit. Tadi yang kita lihat affiliate-nya. Sebagai afiliasi. Iya. Ke bawah sedikit ya. Jadi kita bisa ini nih yang afiliasi top 10 ini. Nah, jadi yang paling menonjol ini biasanya tuh ya kalau yang saya lihat itu yang followernya nggak terlalu banyak tapi dia fokus tuh pendapatannya bisa tinggi sendiri tuh yang paling kanan nih yang Tante Ismi ini ya. Jadi teman-teman kalau pilih ini belum tentu yang followernya tinggi itu kan ada yang 20 juta tuh followernya. Itu yang bagus penjualannya. Jadi kalau teman-teman cari yang endorse atau affiliate ya, sebenarnya cari yang kayak gini nih, kayak Benar. Tante Ismi ini nih. Dia followernya sedang, tapi penjualannya dia menonjol sendiri. Atau yang paling bawah kanan itu yang keluar sendiri tuh, yang followernya nggak terlalu banyak. Nah yang ini nih, ini kalau teman-teman mau tahu siapa, tinggal diklik. Nanti dia muncul ya, biar kita tahu ya. Iya bisa. Nah Kita bisa tuh, klik di sini, terus ini bisa namanya masuk. Irena Ireniau Official. Irenia Official. Irenia Official. Nah, kayak gini kita bisa langsung klik, bisa langsung kita lihat. Oh, Tante Ismi 7M followernya. Tapi kalau di tadi kan dia cuma tengah-tengah ya. Nggak Iya, nggak iya. paling Dibandingin yang lain. paling tinggi ya. Benar. Nah ini riwayat dari pendapatannya dia. Nah, kalau yang ini lebih menarik nih ya teman-teman ya. Nggak sampai kayak Tante Ismi 7M, tapi dia pendapatannya lumayan gede ya. Tuh, pendapatan live, pendapatan dari videonya Video, 171 iya. juta selama 7 hari terakhir ya. Selama 7 hari. Dari Ini mulai 27 Maret sampai itu tanggal 2. Ya, 10% aja affiliate-nya udah lumayan. Iya benar. Iya. Ini data video dia, semua produknya juga. Dan memang kelihatan dari produk dia sih yang Herboris yang jualnya paling menonjol sih. Ya, ada satu video viral soalnya tuh, yang tadi yang di atas tuh Herboris itu sampai berapa juta Iya, yang yang ini ya. nonton. Iya, Iya. omsetnya langsung 3,9 juta yang nonton, omsetnya langsung 165 juta dari satu video. Nah, tapi teman-teman bisa lihat Iya, dari mana asalnya dia jualannya dari mana. Ini ngeri banget loh. benar. Ngeri. Ya, ya. Saya pengen sedikit cerita Pak Jonathan. Boleh. Jadi kita kalau misalnya mungkin kalau misalnya bagi yang sering kayak buka-buka Douyin gitu ya, di itu ya TikToknya Cina, mereka tuh ada suatu kayak tren loh. Jadi misalnya ada satu akun mungkin yang lagi bikin video dengan tipe tertentu lah. Terus penjualannya tinggi ya, masuk FYC, penjualannya bagus ya. Terus beberapa hari berikutnya kebanyakan sih akun-akun lain tuh pada niru metode video yang sama gitu, yang kurang lebih sama. Ya mungkin dari ceritanya yang kurang lebih sama atau mungkin dari cara mungkin saya langsung aja. Misalnya terakhir saya sering lihat kayak video review produk di Douyin. Dua orang duduk gitu kan, dua orang dia awal-awalnya dia bakal lihat dulu video
video produk dari orang lain, terus mereka review, akhirnya mereka juga beli kan, terus mereka coba unboxing, mereka cobain gitu kan. Nah itu juga kebetulan lumayan bagus penjualan dari gaya video seperti ini. Terus sekarang kalau misalnya kita buka Itoin, banyak akun-akun lainnya yang pakai metode yang sama gitu. 2 orang lihat video, beli barangnya, cobain barangnya gitu. Jadi mereka kayak udah melihat kayak itu, begitu ada suatu video atau suatu ada trennya lagi trending, mereka langsung tiru gitu. Diikuti sama akun-akun lainnya. Cuma sekedar share aja gitu. Menarik ya. Tapi teman-teman bisa tahu yang tren dan yang menghasilkan ya. Yang penting bukan Iya, cuma iya. yang tonton banyak ya, tapi harus ada pendapatannya banyak. Menghasilkan. Ya, coba nih lihat nih. Benar. Teman-teman lihat yang video nomor 2-nya nih. Video nomor 2 itu ditonton 77.000, tapi penghasilannya cuma 2 juta. Ya, tapi itu kan agak jauh ya. 77.000 kali 40 ya. Cuman dia dia kalau dilihat dari jumlah yang ditonton aja tetap pendapatannya nggak kena. Jadi belum tentu video yang viral itu pendapatannya banyak. Ya, jadi kita harus lihat Iya, caranya benar, gimana sih. benar. Cara dia ngomong gimana sih ya. Orangnya memang bisa kenanya viralnya gimana ya. Mungkin ini yang bisa dipelajarin ya. Salah satu dari Iya, kreator-kreator itu. benar, Pak. Ya. Ada lagi yang mau dilihat nggak? Atau tokonya sendiri boleh? Teman-teman mau cek nggak di tokonya sendiri pendapatannya sesuai nggak sama di Kalodata? Biar langsung kita buktikan langsung deh teman-temannya. Ya, coba boleh dicat yang di Iya. YouTube juga nih, yang ini saya bisa masih sambil pantau di YouTube juga, kita masih live di YouTube ya. Coba yang di YouTube ini ada yang mau dicek tokonya atau yang di sini yang di Zoom juga ya, supaya kita bisa langsung cek. Nah, tapi teman-teman sembari nunggu teman-teman mungkin boleh di-share nggak? Ini mereka tadi ada yang tanya setelah Mhm. trial tadi berapa hari? Trial selama 10 hari. Trial selama 10 hari, setelah 10 itu hari. berbayarnya gimana skemanya? Mungkin kita bisa langsung share ya di sini di bagian pakai berbayar. Boleh. Kita bisa milih paket berdasarkan keperluan kita ya. Bisa bayar per bulan atau per tahun. Nah, kurang lebih sih kalau misalnya saya jelasin secara simpelnya sih, kalau buat yang dasar ini kita lebih tujukan buat kayak kreator yang masih pemula lah, yang gunain mungkin cuma perlu buat ngelihat kayak riset produk terbaru, produk yang lagi tren, riset video, kayak riset live stream gitu ya. Mungkin pakai yang dasar dulu. Nah, kalau standar ini kita lebih ke gitu. Karena selain bisa ngeriset seperti yang di ini yang dipakai dasar ya, mereka juga bisa mencari afiliator kan dari pakai standar, mencari nomor kontak afiliator. Nah, yang premium kita tujukan lebih ke MCN sama brand-brand sebenarnya, brand yang lumayan gede. Soalnya juga harga juga lumayan mahal, tapi bisa dipakai sekali banyak orang, dan kita punya satu laporan analisa khusus di sini. Analisa khusus, misalnya kayak mereka perlu analisa pasar, analisa market terbaru, analisa dari beberapa penjual atau analisa, makanya macam-macam lah, tergantung keperluan misalnya, tergantung keperluan. Dan kita ke depannya juga bakal punya fitur buat pakai premium ini, mereka bisa kayak record dari aktivitas live stream kompetitor secara otomatis gitu Pak. Jadi kan misalnya kita punya kompetitor, kita bisa record aktivitas live stream, nanti kita bisa analisa kan, misalnya di menit berapa sih dia kurang lebih menjualnya tiba-tiba bagus atau gimana. Nah mungkin kita lihat di menit segitu apa yang dilakukan oleh hostnya di dalam live streamnya gitu. Apakah dia lagi bikin giveaway atau mungkin dia ada mengatakan sesuatu yang bikin orang tertarik gitu. Nah kan jadi bisa menjadi bahan buat pelajaran gitu ya. Nah kurang lebih gitu Pak. Oh dan mungkin saya boleh share ya Pak ya. Boleh. Sekarang kebetulan kita sama kalau data sama Om Botak juga ada kerjasama gitu ya. Jadi buat pakai kode diskon dari Om Botak itu kita bakal kasih diskon 10% gitu. Wah, mantap. Mantap.
Ya teman-teman kalau misalnya mau silakan pakai kode yang ini ya teman-teman. Atau dia bisa masukin kodenya di mana nggak? Waktu Biasa join pas masukin kode membeli Om ntar dia Botak bisa. ada, iya. Begitu pas beli ntar dia ada kode diskon, tinggal masukin bakal diskon langsung. Diskon Oke. langsung 10%. Teman-teman langsung Iya. masukin Om Botak ya waktu ada kode diskon nanti teman-teman langsung dapat diskon ya 10%. Ya. Nanti saya akan ketikin lagi buat teman-teman. Nah, ini nih yang di YouTube udah saya ketikin ya. Jadi referralnya tinggal tulis Om Botak. Oke. Ini ada yang tanya nih, 44 ada diskon buat lifetime nggak? Lifetime. Ada yang mau beli lifetime, Om? Lifetime kita belum ada sih, Pak. Kita cuma sampai tahunan. Lifetime belum ada ya? Kita belum ada yang lifetime. Iya, kita baru tahunan. Iya, Om William udah nafsu sekali tuh, udah mau beli lifetime nih ya. Soalnya kayaknya kepake banget nih kalau data nih. Iya. Oke. Ada yang minta ini Shouters Division. Nah, coba nih Shouters Division. Shouters Division. Ini brand berarti ya, Pak ya? Iya, mungkin ya. Iya. Kita coba dulu, kita coba lihat di bagian penjual ya. Nggak ada di kreator, nggak keluar juga. Oh, Ini namanya tulisannya bener ya atau Om Dede ini yang di YouTube ini tulisannya bener nggak ya? Soalnya nggak ketemu nih ya. nggak Oh, ada ada nih, itunya, nggak ada garisnya. ada, nggak ada garis Ada. ya? Ada nih. Iya. Nah ini kita coba masuk ke detailnya kali ya. Intinya semua yang punya toko di TikTok Shop walaupun cuma terjual satu piece aja itu bisa ke-record datanya sama kalau data. Atau ada eh spesifik, misalnya harus minimal 10 juta baru bisa ke-record datanya atau gimana nih? Kali ini sih kita masukinnya lebih terfokus kita pada ke top 10.000 Pak. Top 10.000, tapi memang kadang beberapa ada kayak pengguna kita, dia juga kasih masukan, toko ini nih belum ada, nanti kita bakal masukin, biasa dalam 2-3 hari bakal muncul gitu. Oh, berarti top 10.000 ya. Mungkin Iya, kadang-kadang kalau orang top cari 10.000. tokonya sendiri kok nggak muncul. Mungkin dia karena nggak masuk top 10.000 ya. Iya Pak, iya. Oke. Tapi ini Om Dede ada ini ya. Om Dede Amarullah ini ada Ini nih ada. tokonya. Berarti ini masuk top 10.000 ya. Ini 1 minggu terakhir 58 juta. Semua dari affiliate dan dari shop. Berarti akun sendirinya nggak ada live ya ini ya. Dari affiliate ya. Affiliate sama shop. Ini afiliasinya, bisa lihat data Tuh. afiliatornya. Yang paling bagus itu yang paling kanan ya. Paling kanan tuh. Iya. Ya, jumlah produk apa semua. Bisa kelihatan semua ini data-datanya. Iya. Ya, ini top 10 dari afiliatornya ya. Top 10 dari afiliasinya. Ada Iya. lagi teman-teman yang mungkin mau dicek tokonya atau mungkin masih belum paham soal cara pakai kalau data. Ini menurut saya kalau teman-teman mau lihat tren ya. Tadi kan bisa lihat yang trending yang mana ini bisa banget ya. Nah, ini ada namanya eksplorasi kategori potensial di Indonesia ini. Nah, ini menarik nih. Ini gimana cara pakainya nih? Tadi ada yang Nah, minta ini olahraga katanya. Olahraga, lihat dong olahraga yang bagus yang mana. Coba kita lihat olahraga. olahraga berarti di produk ya, Pak ya? Atau mungkin Kategori. saya ngomongin ini dulu. Oh iya, boleh Kategori ya. ngomongin ini dulu deh, ngomongin Saya ini coba dulu. ngomongin dulu kali ya. Ya. Jadi kategori ini lebih berguna, lebih misalnya buat baik saya sebagai kreator, mungkin saya mau pengen jadi afiliator ya. Saya masih bingung memilih kategori mana yang pengen saya mainkan, atau bagi yang pengen mulai buka toko lah di TikTok Shop gitu ya. Kurang lebih misalnya kayak gini Pak. Mungkin kita di bagian kategori kita nggak usah pilih dulu.
Nah, mungkin kita bisa lihat filter misalnya yang pendapatannya misalnya dalam waktu 30 hari lah. Mungkin pendapatannya 25 sampai 250 juta lah ya. Kita coba yang sedang-sedang dulu. Nah, kita bisa coba lihat filter utamanya pertumbuhan pendapatan 30%, rata-rata pendapatan toko tunggal misalnya 10 sampai 25 juta lah. Kita coba dulu. Ini terlalu dikit nih. Kita lebih kalau gitu. Atau mungkin kita nggak usah pilih dulu. Tingkat kategori kita pilih level 2, level 3. Ya. Ini level 2, level 3 maksudnya kategori, Pak. Kategori level 1, level 2, level 3 maksudnya apa ya? Oke. Ini misalnya di bagian fashion muslim, Pak. Ini level 1. Ya. Nah, level 2-nya mungkin nih kayak gini, hijab, busana muslim level 2. Nah, level 3-nya ke lebih spesifik lagi, gamis atau gaun gitu. Ini level 3. Iya. Jadi biasa sih saya bakal rekomendasikan buat buka level 2 sama level 3. Soalnya level 1 bakal terlalu gede lah ya cakupannya. Oke. Nah, dan ini nih juga bisa dipilih bisa enggak. Ini kurang lebih kayak sebagai patokan kita lah. Misalnya let's say kita udah dari yang ini kita lihat di sini ya, misalnya cover keyboard dan trackpad. Nah, kita bisa lihat pendapatannya, tingkat pertumbuhannya, ini lumayan ya. Dia makin lama makin naik trennya, tren pendapatannya, jumlah toko. Dan kita di sini bakal bisa lihat rasio pendapatan 3 toko teratas. Nah, ini lumayan ngeri nih. Jadi 3 toko yang paling tinggi di kategori ini ya udah makan market sekitar 96%, Pak. Nah, kalau ada kategori kayak gini, masuk atau enggak, Pak? Atau jangan? Kita mesti masuk lebih dalam lagi, Pak. Maksudnya, apakah mungkin memang kategori ini yang mainnya dikit gitu? Nah, maka mereka makan market. Karena mungkin kita lihat lagi, dia jalanin dia punya kategori gimana? Apakah videonya udah cukup profesional misalnya? Apakah dia pakai live? Nah, kalau misalnya kita sendiri yang masuk, kita bisa nggak misalnya bersaing sama dia di bagian misalnya kalau dia nggak ada live, kita bisa nggak live? Kemungkinan kita bisa ngambil pasar dia kan? Nah, kayak gitu, Pak. Mungkin analisanya. Sama mungkin video kalau misalnya belum profesional misalnya. Nah, apakah kita bisa bikin lebih bagus dari dia gitu misalnya. Kayak gitu. Berarti ini kemungkinan sih menurut saya dia tinggi karena memang nggak begitu banyak yang main di kategori ini berarti. Mungkin kemungkinannya. Oke. Kayak gitu. Berarti rasio itu bukan patokan ya? Kadang-kadang kalau saya lihat gitu, bukan patokan. Saya lihat, wah ini penguasanya udah gede-gede nih. Mending saya cari kategori yang masih sama top playernya tuh masih nggak ada nggak ada yang mendominasi pasar. Nggak ada kompetitor. Gitu. Ya. Masih dilihat lagi, Pak. Bisa jadi mungkin memang kategori yang itu memang nggak agak susah buat dimonopoli, tapi mungkin jadi persaingannya lebih berat kan di sana. Misalnya kayak apa ya? Misalnya kayak kategori yang umum gitu misalnya. Nih, kayak makanan nih, kali ya. Pemutih gigi. Pemutih gigi. Ya, jumlah toko cuma 1. Coba kita masuk ya. Iya. Ini antara mungkin kreatornya yang memilih kategorinya, atau mungkin ada yang jual tapi mungkin dia pilih kategori di bagian lain gitu. Ada kemungkinan kayak gitu sih. Asmi tolong catat ya bagian ini. Iya. Soalnya kita kadang juga kategorinya kan berdasarkan dari pilihan dari kreatornya yang di TikTok ya, Pak ya. Iya. Menarik sih, menarik. Maksudnya ini kan sebenarnya buat insight buat teman-teman seller yang pikir, wah mau jualan apa di TikTok ya? Kayak barang gue sendiri yang gue jual di Shopee itu di TikTok nggak terlalu laku. Ya kalau gue cari tuh nggak terlalu banyak orang yang jual dan omsetnya juga masih sedikit. Jadi gue pikir, wah gue di TikTok mesti pivot nih, mesti jualan yang lain yang lagi tren. Nah ini sebenarnya bagus banget nih filternya.
kita bisa lihat yang tingkat pertumbuhannya tinggi, kategori levelnya, Ya. sama tadi itu sangat interesting ya, rasio pendapatan mungkin 10 toko teratas tuh itu berapa ya? Atau 3 toko teratas itu saya rasa menarik banget sih untuk bisa kita lihat. Oh, oke, saya ngerti, Pak. Iya. Tadi karena kebetulan juga kita batasi pilihannya dengan jumlah pendapatannya ya. Jadi nggak Iya. berapa toko yang bisa mencakup di pendapatan segini. Oke 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 oke. Iya. Jadi begitu kita matiin filter pendapatannya, bakal keluar lebih banyak lagi. Masuk akal berarti mungkin di bagian Westning yang punya pendapatan lebih dari 250 juta ya mungkin cuma satu toko yang bisa mencapai pendapatan segitu. Hmm. Tapi kita matiin dulu kali ya. Matiin dulu gitu. Dan ini menarik nih Pak. Begitu kita matiin filter pendapatannya, kita bikin tinggal pertumbuhan pendapatan 30%. Nah, ini keluar semua kebetulan yang memang berhubungan sama Lebaran ya, sama Ramadan ya. Hmm. Busana muslim wanita, bawahan, mukena, ya kayak gitu, hijab gitu ya. Ya ternyata yang barang-barang kita coba 70. Kalau 70 lebih tinggi lagi. Berhubungan sekali dengan Lebaran semuanya, dengan Idul Fitri. Halo? Nggak pendapatan lebih dari 70%. Apakah keputus? Ya ya, udah balik Keputus lagi. berarti? Udah Balik lagi Pak ya. Udah balik lagi. Ya. Oke, baik. Jadi begitu misalnya salah satu kategori yang tadi saya klik ya Pak ya. Kita bakal masuk ke dalamnya gitu. Kita bisa lihat tren pendapatannya gimana, metrik inti dari kategori tersebut. Nah, terus di sini ada yang menarik nih. Kita bisa lihat sasaran pembelajaran penjual mana yang bagus di kategori tersebut, kreatornya, produknya dan lain-lain gitu, live stream dan lain-lain. Itu Pak. Nah ini sasaran pembelajaran semua ini. Jadi buat mungkin para seller atau kreator yang pengen coba main di kategori ini, nah itu mereka bisa mulai analisa, mulai belajar dari sini. Gimana cara belajar ya, Pak? Ya mungkin kita bisa coba analisa dulu Pak, misalnya di videonya mereka yang bagus-bagus nih, mereka cara bikin video gimana sih gitu. Yang live stream kita bisa lihat dari pilihan waktunya, pilihan produk yang dimasukin di dalam live streamnya gitu. Nah yang produk mungkin kan spesifik ke produk mana sih yang jualannya bagus gitu ya, modelnya gitu ya. Iya. Ya kayak gitu. Gitu. Oke. Interesting banget ya. Ini ada Thank you. satu fitur lagi mungkin Pak. Oke. Fitur apa lagi? Di bagian beranda, di bagian beranda kita bisa masuk, nanti kita search lagi setiap kali search lagi gitu kan. Nah kita juga tambahin satu fitur. Ini misalnya nih, ini kompetitor kita ya. Kompetitor kita di tiap kali kita masuk kita pengen up to date gitu dengan kondisi terbaru dari kompetitor kita. Nah kita bisa klik fokus. Kita klik fokus, kita mengikuti ya. Dia di beranda kita bakal otomatis setiap kali kita buka beranda di bagian penjual, nah ini bakal keluar toko yang tadi kita fokus. Kayak gitu. Jadi buat lebih cepatnya gitu ya. Update terbaru dari yang pengen kita ikuti gitu. Wow.
Menarik, 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 gitu. Hmm. menarik. Nah, buat teman-teman sekali lagi kalau teman-teman mau ya, ini masih free trial ya, teman-teman bisa ada free trialnya ya, tapi jangan lupa pakai kode Om Botak ya, supaya nanti teman-teman kalau memang ternyata kepake banget ya, dan pastinya ini banyak insight dari sini, ini teman-teman bisa dapetin diskon 10% pakai kode Om Botak ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman eh, bisa nanti pakai ya, kalau nggak tinggal DM aja, nanti saya akan kirimin linknya, kita akan support teman-teman ya. Pokoknya nanti ini bisa membantu banget untuk kita belajar produk-produk mana yang akan hot di TikTok ya. Terutama untuk teman-teman mau riset produk atau lihat ke produk kompetitor tuh seperti apa dengan pakai kalau data yang lagi naik seperti apa, strategi penjualan dia siapa, afiliatornya siapa, itu semua kelihatan di kalau data. Jadi ini membantu banget kita untuk berjualan ya, teman-teman. Ya, mungkin ada Ya. closing statement Pak Christian untuk menutup sesi kita pada malam hari ini. Hmm, dari saya sih, eh, saya coba pikir tekanin aja gitu, maksudnya pentingnya punya ya minimal kayak insight lah tentang analisa atau mungkin data terbaru ya di TikTok gitu terutama. Sebenarnya kan soalnya di TikTok sendiri kan tren itu begitu cepat ya, kadang 2 minggu atau 3 minggu kali tren itu bakal berganti terus gitu. Maka kita juga perlu up to date dengan. Ya, berarti cara up to date-nya itu dengan pakai kalau data ya untuk kita riset ya. Diskonnya salah satu caranya Pak. Ya, oke. Thank you teman-teman yang udah join live kita pada malam hari ini. Thank you teman-teman yang di YouTube juga yang udah join ya. Teman-teman nanti kita akan save videonya, kita akan upload di YouTube buat teman-teman yang mau nonton ulang cara pakai kalau data. Tapi ini simple banget, daftarnya juga sangat mudah. Tinggal masukin nomor telepon ya. Lalu bisa free trial, tapi memang masih limited ya yang kalau free trial Iya itu benar. nggak semua fitur bisa kebuka. Tapi teman-teman kalau udah pakai 1-2 hari enak langsung, jangan ragu. Paling murah itu 150.000 per bulan, atau nanti kalau teman-teman langganan setahun tuh lebih murah lagi, apalagi kalau pakai kode Om Botak ya, teman-teman nanti bisa pakai kode itu. Dan hopefully kita malam ini sesinya dari kalau data itu membantu teman-teman supaya jualannya makin cuan ya, terutama 2 minggu ini kita traffic lagi tinggi masuki bulan Ramadan ya. Thank you banget dari Pak Christian, dari Sanjen ya yang mau jauh-jauh mau sharing kepada kita tools-tools Terima sangat kasih Pak. bermanfaat. Ya, thank you banget Ya buat ini teman-teman. koneksinya agak lumayan lambat ya Pak ya. Oke. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, Pak. Ya, ya, mudah-mudahan kita punya kesempatan untuk sharing lagi ya sama teman-teman seperti malam hari ini. Thank you. Oke. Oke, makasih.